Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bersama, neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Saking buruknya, semua umat muslim sangat dianjurkan untuk terus berdoa setiap waktu supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Panasnya api neraka melebihi api terpanas yang ada di dunia. Perbandingan panasnya api neraka adalah 70 kali panas api yang paling panas di dunia. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Tentu hal ini tidak bisa kita bayangkan betapa panasnya api neraka. Padahal api yang paling panas di dunia ini berwarna putih dengan suhu lebih dari 2000 derajat Celcius. Namun api tersebut belum sebanding dengan api neraka yang terus-menerus dinyalakan hingga berwarna hitam dan mempunyai suhu hingga 70 kali lipat lebih panas. Na'udzubillah. Jika dengan api biasa saja kita sudah kepanasan, apalagi api hitam dari neraka. Ini sangatlah mengerikan bagi kita yang mau menyadari. Namun juga perlu diketahui, tak selamanya neraka diisi dengan panasnya api. Neraka juga punya suhu dingin yang sangat luar biasa. Bagian neraka yang ini berisi gosok, atau yang ditafsirkan oleh sebagian ulama adalah nanah dan keringat penghuni neraka yang busuk dan luar biasa dinginnya. Saking dinginnya, sampai-sampai bisa merusak dan menghancurkan jasad para penghuninya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah dijelaskan bahwa neraka mengadu kepada Rabb-nya. Ia berkata, "Rabbku, sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lainnya." Allah berfirman kepada neraka, "Jika demikian, maka engkau dapat bernafas 2 kali. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin." Hadis riwayat Muslim. Jika kita mau mengkaji dari hadis tersebut, harusnya membuat kita jauh lebih sadar akan pedihnya siksa neraka yang membuat siapapun pasti ketakutan mendengarnya. Bagi orang beriman yang percaya akan adanya hari pembalasan, tentu mereka akan terus berdoa dan selalu berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Akan tetapi, ada 4 golongan manusia yang sangat beruntung, bahkan bisa dikatakan jasadnya haram disentuh oleh api neraka. Siapakah 4 golongan yang beruntung tersebut? Apakah kita termasuk salah satunya? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah." Beliau SAW menjawab, "Haram tersentuh api neraka orang yang hayyin, layyin, qarib dan sahal." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Lalu siapakah orang yang hayyin, layyin, qarib dan sahal tersebut? Yang pertama adalah hayyin. Hayyin adalah orang yang tidak mudah memaki, tidak mudah melaknat, tidak mudah marah, dan jiwanya selalu teduh. Orang hayyin selalu memiliki ketenangan dan keteduhan hati secara lahir maupun batin. Dan orang hayyin juga penuh dengan pertimbangan apabila hendak berkata-kata, supaya tidak sampai menyakiti hati yang mendengarnya. Selain itu, golongan orang hayyin mempunyai sifat yang tenang dan berwibawa. Mereka tidak mudah tersulut emosi yang disebabkan kedangkalan ilmu agamanya. Begitu juga orang hayyin mempunyai sifat sabar atau tidak tergesa-gesa, tidak mudah menyimpulkan berita yang sampai kepada dirinya, dan tidak mudah percaya dengan fitnah yang belum jelas kebenarannya. Manusia yang memiliki sifat hayyin inilah, insya Allah, kelak jasadnya tidak akan sanggup disentuh oleh api neraka. Lalu yang kedua adalah layyin. Layyin adalah orang yang mempunyai sifat dan sikap lemah lembut, penuh kasih sayang, serta senang dengan kebaikan.
Orang lain tidak pernah berbuat kasar ataupun marah-marah pada saudaranya sesama muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu yang ketiga adalah qarib. Tentu sebagian besar dari kita mungkin tidak asing dengan istilah sahabat karib. Karib dalam bahasa Indonesia memang diserap dari kata qarib dalam bahasa Arab. Dalam hal ini, qarib merupakan orang yang mudah akrab dengan sesama muslim, ramah jika diajak berbicara, dan punya pribadi yang menyenangkan bagi semua orang. Golongan orang qarib juga senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain, dan tidak lupa memberi salam, sehingga orang qarib mudah diajak berteman, serta selalu menyambung tali silaturahmi dengan sesama umat muslim. Dan orang-orang qarib inilah yang insya Allah menghalangi api neraka untuk menyentuh jasadnya. Lalu yang keempat adalah sahal. Sahal adalah orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong sesama yang sedang kesulitan, dan selalu punya solusi di setiap permasalahan. Orang-orang sahal sangat cocok dijadikan teladan bagi semua masyarakat, karena orang sahal termasuk orang yang baik hati dan tidak pernah mempersulit orang lain dalam urusan kebaikan. Selain itu, orang sahal juga tidak suka berbelit-belit dalam segala urusan, yang artinya tidak semestinya kita acuh terhadap urusan orang lain dan hanya mementingkan urusan kita sendiri. Orang sahal akan senantiasa membantu orang lain selama urusan yang ditanganinya tersebut tidak merugikan banyak orang dan tidak melanggar syariat agama. Orang yang seperti ini insya Allah haram disentuh oleh api neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita telah mengetahui keempat golongan yang haram disentuh oleh api neraka tersebut, apakah kesemuanya ada pada diri kita? Ataukah ada salah satunya? Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari pedihnya siksa api neraka. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.